نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد. Yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, serta kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita hadiahkan atas baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita dapat mendapatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri saya di sini bukan untuk ingin dipuji, tapi berdiri saya di sini ingin menguji mental saya sendiri dan membawakan tausiah yang berjudul merenungkan kematian. Kematian itu dikenal sebagai berpisahnya ruh dan jasad. Merupakan sebab yang mengantar manusia menuju alam yang abadi, yaitu akhirat. Kematian itu memmusnah semua kenikmatan. Dan memutus semua nafsu syahwat. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia itu hanya sementara. Keberadaan kita di dunia itu ibaratkan seorang perantau yang merantau ke negeri orang. Pada saatnya nanti dia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan apa yang telah ia kumpulkan ketika berada di perantauan itu. Sama halnya dengan manusia ketika berada di dunia ini. Pada akhirnya dia akan kembali dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa apa yang telah ia kumpulkan ketika berada di dunia ini. Baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Maka dari itu, lagi kita masih diberi kesempatan Allah untuk hidup, perbanyak amal ibadah. Baik itu seperti salat, membaca Al-Quran, dan kebaikan yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Firman Allah tersebut memberikan kita pemahaman bahwa setiap yang berjiwa atau yang punya ruh pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk kematian ini. Bagaimana caranya? Caranya selalu menjalankan perintah Allah dan tidak menunda-nunda amal, tidak menunda-nunda ibadah, atau kita harus sholat tepat waktu, tidak menunda mengkaji Islam, dan tidak menunda berdakwah dan hal lain sebagainya. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput kita. Bisa saja saat kita lagi pacaran, kita berduaan bersama lawan jenis, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak saja saat kita melakukan perbuatan yang haram, nyawa kita dicabut oleh Allah.
Dan bisa juga saat kita durhaka kepada orang tua dan atau membantah kepada orang tua, nyawa kita dicabut oleh Allah. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang su'ul khatimah atau perbuatan yang buruk. Lalu kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Astagfirullahaladzim. Hadirin wal hadirat jemaat Allah. Sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh lagi, kematian itu tidak perlu ditakuti manusia. Walaupun kita tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun kalau kita takut mati, pasti dia datang. Bagaimanapun kalau kita terlalu menghadapi mati, kalau belum ada, ya tidak mati juga. Jadi seorang muslim harus berani menghadapi itu dan tidak perlu takut mati. Karena kematian itu pasti terjadi. Muslim dianjurkan untuk memperbanyak mengingat mati. Caranya bagaimana? Pertama, menjenguk teman yang sakit. Bukan nengok teman yang sakit enggak? Nengokin orang sakit, kata Nabi itu pahalanya lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Apa pernah teman-teman sekalian sholat sunnah 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdal daripada itu. Subhanallah. Kenapa menengok orang sakit bisa melihat kita kepada mati? Iya ya, teman yang kemarin seger banget, bercanda bersama saya, tawa sama-sama, sekarang kembali tidak berdaya dengan kemampuannya dan dengan kecerahannya. Maka dari itu kita harus selalu mengingat mati. Lalu apalagi berziarah kubur. Ya tidak bisa setiap hari, kurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya. Dan berziarah kita ke kubur. Sehingga kita kalau mati kan itu ada tingkatnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahikum. Wahai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kalian masih hidup ini dan kami sekarang yang masih hidup. Suatu saat pasti kami bakal menyusul kamu. Hingga yang kemarin gagal benar, sekarang terbalik tanpa daya, menumbuhkan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang tidak ada. Kemana dia? Ingat, kita suatu saat nanti pasti akan begini. Maka dari itu, ingat mati. Lalu apalagi yang bisa mengingatkan kita kepada mati? Mengawal jenazah. Kita kan sudah dianjurkan oleh agama untuk mengurus jenazah serta memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya sampai kita mengantar dia ke kubur. Bisa jadi hari ini kita antar dia ke kubur, boleh jadi besok kita diantar orang ke kubur. Hari ini kita salatkan dia, boleh jadi besok kita yang salatkan orang ke kubur. Kita boleh jadi besok orang yang menyolatkan kita. Boleh hari ini kita antarkan dia ke liang lahat, boleh jadi besok kita diantarkan orang ke liang lahat. Maka dari itu ingat mati, timbul kesadaran. Mungkin ini saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua dan bisa memperbaiki diri untuk menjaga yang lebih baik lagi. Saya sudahi dengan alhamdulillah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.